Dalam sebuah kajian, ternyata cara ibadah umat Islam ini sedikitnya ada 5 motivasi. Yang pertama, motivasi umat Islam beribadah itu adalah ibadatul mukramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surahul Hatim. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, jamaah sholat isya yang kita rangkai dengan sholat tarawih di Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kodrat dan iradatnya. Alhamdulillah malam ini kita sudah masuki malam yang ke-7 di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sesungguhnya adalah sebuah putaran. Menunggu waktu-waktu kita sholat, sekaligus menunggu saat-saat kita disolati. Kita sholat isya, kemudian ibadah wa Ramadan, kita sholat subuh, ibadah wa Ramadan. Begitu seterusnya 5 waktu kita lakukan sampai oksigen yang Allah berikan kepada kita habis, maka disitulah ditutup dengan insya Allah kita disolati oleh saudara-saudara kita muslim. Di putaran hidup ini sesungguhnya adalah menunggu waktu sholat dan menunggu waktu kita disolati. Di dalamnya tentu kita isi ibadah-ibadah. Karena itu di dalam surat 51 ayat 56 yang saya bacakan tadi, Allah tegaskan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, illa harful istisna di situ. Mustasna bi ilahnya adalah liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti fungsi dan tujuan hidup kita ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada umat Islam ini kemudian, manusia ini kemudian mau beribadah kepada Allah, berarti ia menjalankan fungsinya sebagai manusia. Tetapi sebaliknya, ketika manusia tidak mau beribadah kepada Allah, berarti ia mendisfungsikan daripada ciptaannya. Ibaratnya kita beli lampu di atas yang indah ini, kemudian ketika kita petek, lampu itu ternyata hidup. Berarti lampu itu berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Tapi ketika kemudian lampu yang kita beli mahal-mahal itu kita petek kemudian tidak hidup, itu berarti lampu itu disfungsi terhadap kita. Untuk apa kemudian lampu dibeli kalau kemudian tidak berfungsi? Untuk apa kita diciptakan Allah kemudian kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran menyebutkan bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah wazifatul ilahiyah. Wazifatul ilahiyah artinya Allah memberikan tugas yang harus diemban oleh manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam sebuah kajian, ternyata cara ibadah umat Islam ini sedikitnya ada 5 motivasi. Yang pertama, motivasi umat Islam beribadah itu adalah ibadatul mukramin. Motivasi ibadahnya adalah sebagai menggugurkan kewajiban. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat, berarti sudah gugur kewajiban kita. Karena itu tidak heran kalau di antara kita ada yang menjadi muslim mat kolamcing. Kalau komat baru teko, salam langsung plecing. Itu bagian dari model umat Islam yang termasuk kategori ibadatul mukramin. Ibadahnya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Kalau kita ibaratkan anak-anak kita yang SD, kemudian melalui daring diberikan tugas PR oleh gurunya, maka dengan keterpaksaan anak kita SD itu melaksanakan tugas PR selesai mafi muskilat. Sama dengan kita ketika kita sholat karena hanya semata-mata perintah, selesai sholat, selesai tugas, itu kemudian diabadikan oleh Allah di dalam At-Taubah ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunas sholata illa kusala. Orang yang ibadatul mukramin itu tidak mau melaksanakan sholat, kalau toh mau melaksanakan sholat illa kusala, tetapi ogah-ogahan, malas. Masyarakat menyebut Mr. Kaslan, tuan pemalas. Tuan pemalas. Wala yunfikuna, dan mereka tidak mau berinfak. Ada kota amal, ada edaran kota amal dan seterusnya. Wala yunfikun, ia tidak mau menginfakkan. Illa karbul istisna lagi, wahum karihun, kecuali ia enggan sesungguhnya. Kalau toh mau memasukkan, di dalam hatinya tidak ikhlas. Itulah tipologi ibadah mukram. Yang kedua, jamaah, tipologi masyarakat Islam yang beribadah itu adalah ibadatul umal. Ibadatul umal itu adalah ibadah yang penuh interest. Kalau kita ibaratkan ibadatul umal itu adalah pekerjanya para kuli. Namanya umal, amal itu kuli. Kuli itu bekerja siang malam, bahkan kalau suruh lembur ia mau lembur, karena di mindsetnya ada tambahan. Kalau umat Islam kemudian melaksanakan ibadah ini didasari oleh dasar upah pahala. Semakin banyak rakaat, semakin banyak pahalanya. Yang itu tidak didasari oleh dasar-dasar Al-Quran atau hadis. Mindset seperti itu ya tidak jauh dari yang disebut dengan mental kuli karena ingin sesuatu. Di dalam hadis panjang Rasulullah pernah sampaikan, secara ringkas kita sampaikan, Rasulullah pernah bersabda, wahai para sahabat, di hari kiamat nanti ada 3 kelompok besar orang yang itu membawa segudang kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi endingnya ketiga-tiganya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang gagah perkasa membawa senjata, maju ke medan perang. Berdarah-darah ia sampai gugur di medan perang. Tetapi di mindsetnya yang ada adalah agar saya diberi predikat seorang syuhada, agar saya diberi julukan seorang pahlawan. Yang kedua, kata Nabi, mereka yang kemudian dimasukkan ke neraka itu adalah orang yang secara ilmu pintar, kemudian dia ngajar kemana-mana, tidak henti-hentinya dia, tetapi mindsetnya agar ia dijuluki seorang ulama, agar ia dipanggil ustadz. Ia berangkat haji agar kemudian pulang haji diberikan predikat haji. Kalau hajinya 5 kali berarti si fulan. Itulah mental umal. Yang ketiga, jamaah,
mereka yang secara finansial diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa harta. Ia suka berderma, tetapi di balik dermanya itu ada keinginan diberi predikat dermawan. Orang yang seperti itu, kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim itu, nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Usahanya digambarkan dalam Al-Quran, mereka menjadi manusia yang haba'an mansura. Dalam bahasa Geluran muspro. Haba'an mansura itu adalah sesuatu yang tidak berbekas, berasar apapun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, motivasi ibadah bagi umat Islam menurut kajian adalah ibadatut tujar. Tajir itu adalah pedagang. Ibadatut tujar adalah ibadahnya para pedagang. Mindsetnya adalah untung rugi. Kalau saya sholat di masjid ad-dakwah, untungnya apa? Kalau saya tidak sholat di masjid ad-dakwah, ruginya apa? Jadi yang ada di benaknya adalah hanya untung dan rugi. Yang keempat, jamaah, motivasi beribadah menurut kajian adalah ibadatul muti'in. Ibadahnya orang yang benar-benar taat dengan mindset sami'na wa ata'na. Ia tidak pernah terbersit di benaknya sami'na wa asoina. Ia ibadah tanpa reservoir. Karena yang diinginkan dan apa yang dilakukan itu terdorong oleh sesuatu yang sangat pasti, bahwa yang saya lakukan pasti ada hikmah dan manfaat yang nanti kembalinya kepada diri saya sendiri. Karena itu ikrar ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-6 Al-A'raf ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar seorang yang mutiin. Qul, katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Yang kita mulai dari sholat sunnah qobliyah tadi sampai kita tutup dengan witir. Wa nusuki, dan ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang saya lakukan. Wa mahyaya, setiap nafas, detak jantung hidupku. Hatta wa mamati, dan kematianku nanti yang sama-sama kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Lillah. Lillah, satu ikrar hanya milik Allah Rabbal Alamin, yang menggenggam bumi ini. Itu ikrar yang luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang kelima ialah ibadatul mutaladzizin. Ibadahnya orang yang benar-benar termotivasi nikmatnya, lezatnya ibadah, sehingga sholat tumakninah, ruku, sujud, tidak harus hitungan 11 rakaat 3 menit. Karena itu maka ini pasti yang sesungguhnya dirasakan oleh Rasulullah. Rasulullah sholat malam sampai kakinya bengkak, sehingga pernah ditegur oleh istrinya, ya Rasul, bukankah engkau dijamin masuk surga? Tetapi mengapa Tuhan sholat sampai hatinya bengkak? Dengan senyum simpulnya Rasulullah menghampiri istrinya, lalu ngendiko, ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, alastu an akuna abdang syakura. Benar, saya dijamin masuk surga oleh Allah. Alastu, bukankah saya ini an akuna, ingin dicatat oleh Allah abdang syakura, hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat, termasuk sekalipun dijamin masuk surga.
Barangkali itu pula yang dilakukan dan dinikmati oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Beliau menikmati ledatnya sholat. Sehingga ketika perang, punggungnya kena tancap anak panah. Ia tidak boleh dicabut itu. Kemudian waktu sholat tiba, beliau sampaikan bahwa ketika saya menikmati rasa sholat, cabutlah anak panah yang menancap di punggungku. Ketika beliau sholat dengan nikmatnya sekali, maka anak panah baru dicabut. Tidak terasa karena menikmati curhat dan curpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahan pendapat dan curahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula kelezatan yang dinikmati oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau orang yang kaya raya. 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Digaransikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap ke masjid mesti membawa 3 petukan, 3 amplop besar yang berisi dirham yang tidak terhitung, diletakkan di depan pintu. Siapapun yang mengambil, monggo, karena ia merasa diberikan kelebihan oleh Allah dan diulurkan kepada yang mereka saudara-saudara kita yang kemudian membutuhkan dan tanpa dilihat oleh beliau. Itulah keikhlasan yang ibadahnya ranking yang tertinggi yang disebut dengan mutaladdidin. Di akhir ceramah ini marilah kita iktibar, kira-kira kita masuk yang mana? Yang tahu hanya kita, diri kita masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, sedekah kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang mutaladzidin, yang kelak kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.